Hai, halo viewers, ketemu lagi dengan saya Devi Irianti di Destination. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, viewers, pernah tidak nih di saat kamu jalan-jalan di kota besar ya, melihat gedung-gedung yang tinggi, menjulang tinggi, gedung pencakar langit. Nah, muncul sebuah pertanyaan, kok bisa ya bangunan setinggi itu ini bisa sangat kuat fondasinya? Atau saat melintas di jalan tol, membayangkan fondasi yang membentang sepanjang ratusan kilometer, atau saat melihat barangkali melihat jalan layang ya, seberapa besar fondasinya. Nah, viewers, pada zaman Indonesia masih dalam masa penjajahan Belanda dulu, Jenderal Kolonial Belanda Daendels ini pada masa itu ini membutuhkan ratusan ribu jiwa tenaga kerja paksa loh untuk membangun jalan lintas pantai utara Jawa. Pada akhir abad 19 dan akhir Perang Dunia Kedua, pembangunan konstruksi beton di atas tanah lembut dan basah ini juga masih sulit dilakukan nih viewers. Akan banyak membutuhkan timbunan tanah yang tentu saja ini juga berakibat akan merusak lingkungan. Nah, ternyata viewers, siapa sangka nih ya, setelah kurun waktu berlalu, akhirnya ada seorang anak bangsa yang berhasil menemukan sebuah penemuan yang sudah dikenal banyak negara di dunia. Bahkan sudah mendapat pengakuan paten internasional di 40 negara. Penemuan itu bernama Pondasi Cakar Ayam. Nah, sangat familiar bukan di telinga kita ya viewers ya. Nah, siapakah orang hebat penemu Pondasi Cakar Alam ini? Ya, inilah yang akan Destination angkat kali ini di profil tokoh kali ini ya. Nah, siapakah dia? Nah, pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah yang lahir pada tahun 1909, ini masih cucu dari Mangkunegara atau Mangkunegoro ketiga Surakarta. Nah, beliau ini adalah lulusan THS Teknik Huges School, yang sekarang ITB ya. Dialah Profesor Dr. Insinyur Sediatmo. Nah, viewers, penemuan yang tidak disangka ini memang terinspirasi dari kaki ayam dan bebek yang tetap berdiri di tanah yang lembut. Kreativitas kancil ini sebutan untuk Profesor Sediatmo. Ini ditemukan saat beliau ini menjabat di PLN. Jadi pada waktu itu tahun 1961, beliau ini mengerjakan proyek 7 menara listrik tegangan tinggi di daerah Rawa-Rawa Ancol, Jakarta. Menara ini viewers menyalurkan listrik dari pusat tenaga listrik dari Tanjung Priok ke gelanggang olahraga Senayan, di mana nanti memang pada waktu itu akan diselenggarakan pesta olahraga Asian Games ya, tahun 1962. Nah, pada waktu itu karena ini waktu yang mendesak dan fondasi konvensional ini sangat mahal dan sulit diterapkan di tanah rawa-rawa, maka dicarilah sebuah sistem baru. Ya, kemudian muncul ide dari profesor ini untuk mendirikan menara di atas fondasi yang terdiri dari plat beton dan didukung oleh pipa-pipa beton di bawahnya. Pipa dan plat beton itu melekat secara monolit ya, atau bersatu, mencengkram tanah lembek secara mantap dan meyakinkan. Nah, di banyak negara viewer seperti negara-negara di Asia, kemudian negara-negara di Eropa seperti Jerman, kemudian Prancis, Italia, Inggris, Belanda, bahkan di Amerika ya, yaitu Amerika dan Kanada, juga Australia, ini telah mengakui paten fondasi cakar ayam ini. Hebat ya. Nah, teknologi ini membuktikan bahwa karya anak bangsa tidak kalah dibandingkan dengan negara lain. Maka tidak heran jika kontribusi Profesor Sediatmo ini luar biasa bagi pengetahuan teknik. Sehingga Profesor Sediatmo ini banyak meraih penghargaan internasional ya. Namun, penghargaan yang diberikan kepada beliau ini tetap membuat beliau itu tetap rendah hati dan berdedikasi yang tinggi kepada bangsa dan negara. Beliau ini selalu menekankan pentingnya intuisi dan pengamatan terhadap alam semesta, seperti karyanya Pondasi Cakar Ayam. Nah, viewer, sejarah juga telah mencatat bangunan-bangunan yang dibangun oleh Profesor Sediatmo dengan menggunakan teknik pondasi cakar ayam ini, seperti misalnya ratusan menara PLN tegangan tinggi, kemudian hangar pesawat terbang dengan bentangan hangarnya sepanjang 64 meter di Jakarta dan Surabaya, kemudian jalan akses Pluit Cengkareng, ada juga pabrik pupuk Surabaya. Nah, kemudian juga ada lagi kolam renang dan tribun di Samarinda, dan ratusan gedung bertingkat di berbagai kota, dan masih banyak lagi ya. Nah, nama beliau sendiri ini diabadikan sebagai nama Jalan Bebas Hambatan dari Jakarta menuju ke Bandara Soekarno-Hatta.
Atas jasa-jasa beliau, pemerintah telah menganugerahkan bintang Mahaputra kelas 1. Ya, memang kegigihan Profesor Sediatmo untuk mengatasi masalah di tengah keterbatasan perlu kita tiru ya, viewers ya. Dan ini sebuah tantangan sebenarnya, apalagi di era milenial seperti sekarang ini yang serba instan. Tapi justru ini membuat kita harus berpikir out of the box ya, untuk mendapatkan inspirasi tersebut. Semoga dari apa yang dilakukan Profesor Sediatmo ini dapat menginspirasi kita ya viewers ya, dan memberikan semangat untuk generasi penerus bangsa. Ya, semoga bermanfaat viewers, dan jangan lupa boleh kok misalnya usul nama-nama tokoh yang memang menginspirasi dan tokoh-tokoh besar yang mempunyai sebuah karya, dedikasi, kontribusi pada bangsa dan negara. Silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga dan like, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang selalu diberikan oleh Devtination. Nah, thanks for watching. Saya Devi Irianti, pamit dari Devtination. Tetap semangat, tetap sehat selalu, dan sampai jumpa.